Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin, dengan ilmu, dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan salah satu karya emasnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, buku yang fenomenal di tengah-tengah masyarakat, dikaji di berbagai macam majelis, masjid, dan tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana mari perkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan semoga kita diberikan keberkahan ilmu nafi', dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah, rahmat yang luas, keluarga, orang tua, guru-guru beliau, orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama dan kaum muslimin. Dan hadirin yang Allah muliakan, semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah. Kembali bersama bab fi qada'i hawaijil muslimin, bab menyelesaikan hajat-hajat kaum muslimin, dan kita masih di hadis kedua, hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Dan di kajian sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pentingnya membantu saudara kita, pentingnya membantu orang lain. Nabi SAW bersabda, wallah fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa membantu seorang hamba saat hamba itu membantu saudaranya. Dan setelah kalimat dan prinsip yang begitu indah tersebut, Nabi kita SAW melanjutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang berjalan atau menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin Allah muliakan, siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Semua orang kalau ditanya mau masuk surga, maka jawabannya mau. Bahkan orang yang baru saja maksiat sekalipun, kalau ditanya ingin masuk surga, jawabannya apa hadirin? Mau. Mau. Ada orang habis marah-marah, meledakkan emosinya, zolim sama orang, tanya, mas mau masuk surga mas? Mau. Ada orang habis zina misal, ditanya mau masuk surga mas? Mau. Mbak mau masuk surga? Mau. Semua mau. Hadirin Allah muliakan, ada sebuah fitrah di dalam diri seseorang, bahwa apabila kita menginginkan sesuatu dengan jujur, maka kita akan berusaha mendapatkan berusaha mendapatkan sesuatu tersebut dengan
jalan yang paling mudah, jalan yang paling pintas. Iya nggak sih? Kalau kita menginginkan sesuatu, maka kita akan berusaha mendapatkan hal tersebut atau sampai di sana melewati jalan yang paling mudah atau pintas. Ya contoh simpel deh, apabila kita ingin ke Bandung dari Jakarta. Kita ingin ke Bandung dari Jakarta. Lalu di hadapan kita ada beberapa opsi. Yang pertama lewat tol Cipularang. Yang kedua, dan kita mau lewat darat ya, kita mau naik mobil. Tol Cipularang. Yang kedua lewat Puncak. Yang ketiga lewat Jonggol. Yang keempat lewat tol Merak. Kira-kira kita akan lewat mana, hadirin? Kita mau ke Bandung dari Jakarta. Nah, ya, tol Cipularang lah, Pak Ustadz. Loh, kenapa, Mas? Ya paling mudah dan paling pintas. Emang kalau lewat Puncak gimana? Gini loh, kalau aku naik tol Cipularang itu 2,5 jam, 3 jam sampai insya Allah Bandung. Tapi kalau lewat Puncak gitu, seringkali 4 jam tuh baru sampai Puncak pas. Gitu, ya macet. Waktu long weekend kemarin, waktu itu tuh berapa ke Bandung, ke Puncak? Berapa jam? 12, bisa sampai 12 jam, bisa sampai 12 jam. Subhanallah. Ya itulah Puncak dengan segala daya tariknya. Oke, kalau Jonggol, kenapa Mas kalau Jonggol? Ya Jonggol kurang lebih 4 jaman. Kenapa nggak lewat tol Merak? Itu mau ke Lampung, Pak Ustadz, bukan mau ke Bandung. Oh iya. Jadi itu fitrah orang. Ingin dapat jalan yang paling mudah. Jalan yang paling pintas gitu loh. Justru kalau kita mengaku ingin ke sebuah tempat atau mendapatkan sesuatu, tapi kita nggak mau yang melewati jalan yang mudah, kita bisa dipertanyakan, ini benar nggak ya? Gitu. Tetangga kita pamitan mau ke Bandung, kepergok di tol Merak. Kan kita nanya, ini orang bener nggak nih mau ke Bandung? Ini nggak benar nih, dia mau ke Lampung. Nah kalau ini tentang Jakarta Bandung, hadirin, lalu bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan surga? Kalau kita benar-benar ingin masuk surga dan jujur dari lubuk hati kita yang paling dalam, maka kita nggak boleh melewatkan sebuah jalan yang dipintaskan dan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Dan jalan tersebut apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan perjalanannya dan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dia harus belajar, dia harus ikut kajian, dia harus punya majelis, dia harus melangkah, dia harus hadir. Atau kalau dia qadar Allah tidak bisa hadir, dia ikut kajian online. Dia harus menempuh
perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Itu kalau dia jujur ingin masuk surga. Karena ini jalan yang dimudahkan dan jalan pintasnya, hadirin. Oleh karena itu, orang yang mengaku ingin masuk surga tapi nggak mau belajar, nggak mau nuntut ilmu, itu seperti orang yang mau ke Bandung tapi nggak mau lewat tol Cipularang atau jalan menuju ke sana. Tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang bisa diterima. Dia milih lewat tol Merak. Ini mau ke Lampung nih orang, bukan mau ke Bandung. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita menuntut ilmu. Marilah kita belajar. Dan menuntut ilmu hukumnya wajib, hadirin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun wanita. Tinggal nanti ada yang wajib ain dan ada wajib kifayah atau fardhu ain dan fardhu kifayah. Dan perinciannya ada dalam buku-buku para ulama. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh perjalanan. Maka dijelaskan sebagian para ulama, ini adalah isyarat. Ini adalah pesan tersirat bahwa idealnya upayakan kita itu mengejar ilmu. Kecuali karena kondisi atau ada karena udzur syar'i. Karena man salaka tariqan, barang siapa menempuh perjalanan, menempuh, berjalan, ada effort, ada upaya, ada usaha, dan itu yang dilakukan para ulama kita. Lihat bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mengejar ilmu, melangkah, berjalan dari Mekah ke Madinah untuk belajar dengan Al-Imam Malik misalnya. Lalu bagaimana beliau pergi ke Irak atau sampai ke Irak, lalu lihat bagaimana dari Irak beliau ke Mesir. Itu ulama kebanggaan kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, insya Allah lebih berkah, lebih banyak pahala. Maka upayakan untuk belajar, upayakan untuk melangkah dan berjuang. Kecuali karena ada udzur syar'i, ada alasan tertentu atau kondisi, maka silahkan asal tetap belajar. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, itu pesan tersirat. Lalu yang berikutnya, kata para ulama, kita lihat lagi kalimat dari hadis tersebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Tolong bahasa Arabnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang, kita baris keberapa? 1, 2, 3, 4, baris keempat. Barang siapa yang berjalan atau menempuh perjalanan yaltamisu fihi ilman, yaltamisu. Sebagian ulama memberikan sebuah pelajaran penting tentang karakter seorang penuntut ilmu yang Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sekali lagi, sebagian para ulama menjelaskan sebuah pelajaran penting tentang karakter yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, seorang pembelajar atau orang yang belajar, agar jalan menuju surganya dipintaskan dan dimudahkan oleh Allah.
Nah, karakter itu diambil dari kata kerja yaltamisu, iltamasa yaltamisu. Yaltamisu itu hadirin dijelaskan sebagian para ulama adalah kata kerja yang artinya meminta atau memohon. Kalau ini diterjemahkan apa? Menuntut ilmu langsung ya. Kalau ilmu kan menuntut ilmu. Nah, atau mencari yaltamisu, mencari. Nah, hadirin Allah muliakan, yaltamisu ini yang maknanya bisa meminta, memohon, mencari, itu untuk, kata kerja ini untuk permohonan atau permintaan atau pencarian dari pihak yang lebih rendah ke pihak yang lebih tinggi, ke pihak yang lebih rendah, dari pihak yang lebih rendah ke pihak yang lebih tinggi. Maka dalam bahasa Arab menggunakan kata iltamasa yaltamisu. Jadi kapan dalam bahasa Arab digunakan kata iltamasa yaltamisu? Jika permohonannya, permintaannya, pencariannya dari pihak yang lebih rendah ke pihak yang lebih tinggi. Maka kata para ulama, dari sini ada pesan besar buat kita. Jika kita ingin berkah, diberkahi oleh Allah, jika kita ingin jalan kita menuju surga dimudahkan dan dipintaskan oleh Allah, maka kita harus punya sifat dan karakter tawadu, rendah hati. Rendah hati. Harus punya sifat dan karakter tawadu, rendah hati. Hadirin, walaupun kita punya kedudukan, walaupun kita punya kekayaan, namun pada saat kita menuntut ilmu, merendahlah, tawadhu'lah. Karena itu yang diinginkan Nabi SAW, sehingga Nabi menggunakan kata yaltamisu. Karena kalau gaya kita angkuh, arogan dalam belajar, angkuh dalam belajar, sombong dalam belajar, maka tidak cocok dengan kata kerja yaltamisu. Nggak cocok dengan kata kerja yaltamisu. Yang cocok adalah ketika kita belajar dengan ketawaduan, kerendahan. Dan inilah karakter penuntut ilmu sejati, yang jalan menuju surganya itu dipintaskan dan dimudahkan oleh Allah. Oleh karena itu hadirin, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama kebanggaan kita,
ulama yang kita cintai. Beliau pernah memberikan nasihat mahal bagi setiap muslim, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. La yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulk wa izzin nafsi fayuflih. Tidak ada seorang pun yang menuntut ilmu, yang belajar dengan mengandalkan kekuasaannya, kepemilikannya, dan arogansi jiwanya, lalu dia berhasil dan beruntung. Gak ada orang yang berhasil dan beruntung dalam dunia ilmu jika yang diandalkan adalah kekuasaan, kekayaan, dan arogansi. Walakin man talabahu bidzullin nafas. Namun barang siapa yang belajar menuntut ilmu dengan kerendahan jiwa, wadhikil aish, dan kesederhanaan hidup, artinya tidak hedon gitu aja, dhikil aish, wa khidmatil ulama, dan berkhidmat kepada ulama, berkhidmat kepada ahli ilmu, berkhidmat kepada guru. Berkhidmat itu melayani. Ia memposisikan dirinya sebagai pelayan bagi ahli ilmu, pelayan bagi gurunya, sebagai bentuk rasa syukurnya dan rasa terima kasihnya karena dia diajarkan ilmu oleh para ulama, diajarkan ilmu oleh ahli ilmu, diajarkan ilmu oleh guru-gurunya. Maka ia berusaha selalu melayani, berkhidmat. Aflah, dia akan beruntung dan berhasil, kata Imam Syafi'i. Itu hadirin, dia akan beruntung dan dia akan berhasil. Jadi kunci keberhasilan dan keberuntungan bukan hanya kecerdasan. Bahkan kecerdasan dengan arogansi tidak akan berhasil. Kejeniusan dengan kesombongan tidak akan berhasil. Baru akan berhasil jika kita menuntut ilmu dengan kerendahan, ketawaduan, kebersahajaan. Itu akan berhasil. Hadirin Allah muliakan, buka surat Al-A'raf ayat 146. Hadirin, surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 146. Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Al-A'raf surat ke-7 ayat 146. Aku akan palingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di atas permukaan bumi dari ayat-ayatku. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di atas permukaan tanpa hak dari ayat-ayatku. Aku akan palingkan, kata Allah. Orang-orang yang sombong gak akan dapat ilmu, gak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalaupun dapat, hanya sekedar maklumat yang akan menjadi bumerang bagi dia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Allahu akbar.
Dan kalaupun mereka melihat seluruh ayat, mereka tidak akan beriman dengan ayat-ayat tersebut. Jangankan satu dua, seluruh ayat dilihat, nggak akan buat mereka beriman. Wa iyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Dan kalau mereka melihat jalan petunjuk, mereka nggak mau jadikan jalan petunjuk itu sebagai jalan kehidupan mereka. Gak mau. Walaupun ngeliat seluruh ayat-ayatku, mereka nggak akan beriman. Mereka lihat ayat, mereka melihat jalan petunjuk, mereka nggak mau menempuhnya, nggak mau. Padahal ngelihat. Wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Tapi ketika mereka melihat jalan kesesatan, mereka memilih jalan itu untuk mereka tempuh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin, orang yang sombong itu nggak akan dapat ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Allah akan palingkan, walaupun jenius, walaupun cerdas. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat jalan menuju surga kita dimudahkan dan dipintaskan oleh Allah, belajarlah, tuntutlah ilmu, dan belajarlah dengan penuh kerendahan dan ketawaduan. Belajarlah dengan penuh kebersahajaan. Bersahajalah. Jangan belajar dengan arogansi, kesombongan, merasa tinggi, merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih suci dari orang lain. Itu nggak akan dapat ilmu nafi, dan jalannya nggak akan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, kata para ulama, Nabi bersabda Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini ada pesan tersirat bahwa Allah yang akan mudahkan. Allah yang akan mudahkan. Ini semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudahan itu gak akan bisa kecuali dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Tanpa taufiknya, tanpa kasih sayangnya, ilmu kita gak akan bermanfaat. Maka mintalah selalu pertolongan dan taufik dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.